Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafri Ari Kusnadi. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Telekomunikasi D4. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Indonesia masih bergelut melawan COVID-19 hingga saat ini. Sama dengan negara lain di dunia, jumlah COVID-19 terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus COVID-19 ini dikenal lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona membawa ke seluruh dunia. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah peristiwa penyebab penyakit yang disebabkan oleh adanya virus di seluruh dunia. Penyakit ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Ciri-ciri virus corona pada gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien. Namun berbeda dengan flu biasa, infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan cepat apalagi pada pasien dengan masalah-masalah kesehatan sebelumnya. Faktor penyebab adanya COVID-19. Yang pertama, percikan air liur pengidap. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang terkena virus. Yang keempat, tinja atau fesis. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ada dua. Yang pertama, gejala ringan. Yang kedua adalah gejala berat. Gejala ringan ada 4. Yang pertama yaitu batuk, yang kedua letih, yang ketiga sesak napas dan ngilu di seluruh tubuh, yang keempat secara umum merasa tidak enak badan. Gejala berat kasus infeksi virus corona ini ada 4, yaitu kesulitan bernafas, infeksi pneumonia, yang ketiga sakit di bagian perut, yang keempat nafsu makan. Akibat yang ditimbulkan dari COVID-19 yang pertama yaitu infeksi paru-paru, yang kedua infeksi sekunder pada organ lain, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat kematian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu upaya yang dilakukan untuk diri sendiri, yaitu berdiam diri di rumah dan tidak bepergian kemana-mana. Yang kedua, upaya yang dilakukan sebagai seorang mahasiswa, yaitu tidak berkumpul-kumpul dan berdiam diri di rumah. Yang ketiga, upaya yang dilakukan sebagai anggota keluarga, yaitu upaya kita harus lakukan yaitu mandi 2 kali sehari dan menjaga pola makan. Yang keempat, upaya yang dilakukan sebagai dalam lingkup masyarakat, yaitu tidak melakukan acara-acara pernikahan, asalkan mengambil kesimpulan dari beberapa yang telah saya sampaikan. Yaitu COVID-19 adalah sejenis virus yang dapat dan mudah menular hanya dengan beberapa cara, seperti apabila terkena percikan air liur pengidapnya. Awalnya kasus ini bersumber dari Wuhan, Cina, namun kini telah merambah ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Kasus ini bukan kasus biasa, namun menjadi kasus luar biasa yang menguncangkan dunia karena akibatnya yang fatal, yaitu menyebabkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sangat maksimal untuk menangani pengurangan penularan virus. Salah satunya dengan cara menahan diri untuk di rumah saja
dan hindari kerumunan atau acara pernikahan, acara yang melibatkan banyak orang. Saran dari saya yaitu berdiam diri di rumah dan mengikuti segala aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah agar penyebaran virus ini cepat berakhir dan tidak banyak orang terjangkit karena kita. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah, meminta kepada Allah untuk selalu dilindungi, dan jangan lupa menjaga kebersihan juga, dan pola makan harus teratur. Hanya sekian dari saya. Bila maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Corona. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti Pancasila. Yang pertama yaitu arti menurut terminologis adalah dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alinea tercantum perumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 inilah secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan bangsa Indonesia, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Dalam Konstitusi RIS 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. B. Dalam Undang-Undang Serikat 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. C. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut historis adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dasar negara Republik Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno dalam sidang PPKI menyebutkan bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dalam Piagam Jakarta menyebutkan bahwa naskah pembukaan alinea keempat adalah sebagai pembeda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 dalam pembukaan alinea keempat sebagai Pancasila resmi. Yaitu selanjutnya menurut etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India dalam bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut M. Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua arti secara leksial, yaitu panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Tujuan mempelajari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kita dapat memiliki pengetahuan yang memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila sehingga memperluas cakrawala pemikirannya dan menumbuhkan sikap demokratis pada mereka dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maaf apabila ada salah dan ganjal yang saya lakukan, saya mohon maaf. Di sini saya akan presentasikan tentang COVID-19.
mampu